Ile tanyo bener, amai tanyo bener, gure tanyo bener, ngak selamat dunia akhirat. Soalan yang ketiga, mohon Ustaz jelaskan hadis-hadis palsu yang popular di kalangan masyarakat kita agar kita boleh menjauhi hadis palsu tersebut. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hadis-hadis maudhu', hadis palsu, ada sangat banyak sekali. Salah satunya termasuklah tentang salat nisfu Sya'ban yang kemarin kita laksanakan. Salat nisfu Sya'ban itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketika ditahqiq kembali, ditakhrid hadisnya, didapati hadisnya itu adalah hadis mungkar riwayat dari Abu Ali Al-Madini. Maka oleh Imam Al-Ghazali ketika mengajarkan tentang salat nisfu Sya'ban, beliau tidak pernah katakan salat nisfu Sya'ban itu disuruh oleh Rasulullah, tetapi alasan beliau, la tazalu taf'aluhu salafu 'anil khalafi, taf'aluhu al-khalafu 'anis salafi, senantiasa dilakukan dari satu generasi ke generasi yang lain. Tidak langsung dikatakan bahwa Nabi dan para sahabat melakukannya, hanya dilakukan dari generasi ke generasi. Maka untuk hadis-hadis yang maudhu' itu dilarang untuk meriwayatkan. Kenapa? Karena sudah pasti itu bukan Nabi yang mengucapkan. Padahal Nabi sudah mengingatkan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka silakan, itu neraka tempat duduknya. Jadi kalau sudah tahu ada sebuah hadis palsu, kita riwayatkan kembali, maka kita termasuk dari bahagian orang yang menyebarkan hoax atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah di bulan Maulid nantinya, man a'zama maulidi kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mengagung-agungkan hari kelahiranku, dia akan bersama denganku nanti di akhirat. Tidak ada riwayat hadis dengan bentuk demikian. Yang ada adalah man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia niscaya dia bersamaku di dalam surga. Nah, nanti akan kita dapati di bulan Ramadan hadis maudhu' lagi. Setiap malam bulan Ramadan untuk salat tarawih ada fadilah salat khusus. Malam pertama fadilahnya seperti pahala 25 Nabi dan Rasul. Malam kedua seperti orang yang beribadah bulan-bulan. Kalau malam pertama sudah pahalanya seperti pahala 25 Nabi dan Rasul, maka saya sangat yakin tidak perlu lagi mencari Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Lailatul Qadar tinggal seperti orang makan kerupuk setelah makan nasi. Bayangkan, malam pertama seperti pahala 25 Nabi dan Rasul. Nabi Adam saja hidupnya lebih 1000 tahun, Nabi Nuh lebih 1000 tahun, sedangkan Lailatul Qadar hanya 1000 bulan, 83 tahun. 1000 tahun dibanding 83, itu seperti orang kenyang makan nasi, tiba-tiba diberikan kerupuk, snack saja. Enggak perlu repot-repot cari Lailatul Qadar kalau sudah dapat tarawih malam pertama. Satu, itu dari sisi logika pahalanya. Yang kedua, bagaimana mungkin Nabi mengajarkan salat tarawih sedangkan nama tarawih itu baru tersebut di zaman Sayyidina Umar? Yang ketiga, bagaimana Nabi menjanjikan pahala tarawih 30 malam kalau Nabi saja hanya terlihat melakukan salat tersebut 3 malam, malam ketiga pun beliau tidak salat. Tapi keluar pada malam yang ketiga pada saat salat subuh. Yang keempat, instruksi beliau, fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum, salatlah kalian wahai sahabat-sahabatku di rumah kalian masing-masing, tidak disuruh datang ke masjid. Maka nanti akan berulang-ulang. Ini termasuk dalam kategori yang maudhu' tersebut. Itu berkembang dan kita tidak terlalu teliti di dalam periwayatan hadis. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah. Dulu saya termasuk orang yang menyebarkannya karena belum paham. Tapi setelah saya pelajari, saya mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ikut menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Demikian. Dan masih ada banyak yang lain, insyaAllah. Ilmu tanyo bener, amai tanyo bener, gure tanyo bener, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo bener, amai tanyo bener, gure tanyo bener, ngak selamat dunia akhirat.